Shalom, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat yang luar biasa. Mari pada hari ini kita akan memulai kembali mata pelajaran kita pada pendidikan agama Kristen. Kita sudah membahas materi bab 1, yaitu indahnya mengampuni. Nah, sekarang kita memasuki materi bab 2 di kelas 7 dengan judul Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Bab 2 ini lumayan banyak, sehingga materi pada bab 2 ini Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan dan Ibu buat dalam 2 video. Nah, untuk video kali ini merupakan materi bagian yang pertama. Nah, anak didik Ibu semua, Ibu minta kamu mempersiapkan diri kamu juga harus mempersiapkan apa yang kamu butuhkan, seperti buku paket kamu, buku catatan kamu, kemudian alat tulis, dan tentunya jangan lupa Alkitab kamu. Untuk mengawali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami berterima kasih Tuhan dan bersyukur buat anugerah kesehatan, buat anugerah keselamatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih tetap mengadakan pembelajaran secara online. Berkati anak didik kami Tuhan Yesus yang belajar dari rumah. Kau berkati juga hamba Tuhan Yesus, gurunya yang memberikan pengajaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 2 ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari bab 2 ini. Setelah mempelajari karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, peserta didik diharapkan mampu mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mampu melakukan kegiatan sebagai praktek orang yang telah diselamatkan. Untuk mengawali pembahasan materi kita, mari kita baca kisah di bawah ini. Kisah ini juga ada di dalam buku paket kamu halaman 10. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun bernama Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi ia tidak dapat bergerak. Kemudian ia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya, apakah dia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan di tulang belakang. Selanjutnya siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," sahut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan
menghidupkan Mary Wilson kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka. Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. Hati saya terluka, ujar Gordon. Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya. Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya, dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Cerita ini diunduh dari Mighty Mamahit Ministry tanggal 14 Januari 2013. Nah, anak didik ibu, kita tadi sudah membaca kisah Gordon Wilson bagaimana dia mengalami tragedi yang sungguh luar biasa, merenggut nyawa putri satu-satunya, tetapi Wilson tidak dendam dan bahkan mengampuni teroris itu. Kekuatan apa yang ada pada Wilson sehingga dia mampu melakukan itu? Tentu saja jawabnya adalah karena kasih Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi dan menganugerahkan kasih dalam hati Gordon Wilson sehingga dia mampu mengasihi dan mengampuni sesamanya. Kisah inspiratif ini sangat bisa memotivasi kita anak-anak Tuhan untuk terus berjuang dan belajar mengasihi dan mengampuni sesama kita seperti Tuhan yang mengasihi kita. Nah, dari kisah Gordon Wilson ini, Ibu akan membuat satu pertanyaan kepada semua anak didik Ibu kelas 7. Jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris itu? Membencinya kah? Mengampuninya kah? Mengasihinya kah? Nah, berikan tanggapanmu di kolom komentar video ini. Ingat ya nak, jawabannya kamu ketik di kolom komentar. Nanti ibu akan membuat penilaian dari situ. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kisah Gordon Wilson yang mampu mengasihi dan mengampuni sesamanya, yaitu para teroris itu. Sekarang mari kita belajar bagaimana Allah mengampuni manusia. Bagaimana pengampunan Allah nyata dalam Kristus Yesus, sehingga kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Jadi kita akan belajar bagaimana Allah itu mengampuni manusia, sehingga kita mampu untuk mengampuni sesama kita. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan penyelamatan kepada manusia. Buktinya, kalian ingat kisah air bah, kisah Nuh, bagaimana peristiwa ini membuktikan bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan seisi bahteranya. Peristiwa ini membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti hati Allah. Namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatan dari dahulu sampai saat ini, bahkan hingga masa yang akan datang. Nah, kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betapa besar kasih Allah atas hidup kita, sehingga kita yang seharusnya tidak layak karena dosa,
diangkat dan dikasihani oleh Tuhan, dan ditebus dosa kita melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Maka dengan mengaku dosa, percaya kepadanya, mengenal kehendaknya, dan melakukan perintahnya, maka kita akan beroleh pengampunan, dan pengampunan itu nyata dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana Allah mengampuni manusia? Kita perhatikan gambar ilustrasi berikut ini yang menggambarkan karya pengampunan Allah nyata dalam Yesus Kristus. Allah menciptakan manusia untuk taat dan memuliakan Allah, tetapi manusia memilih tidak taat atau berdosa dan memberontak kepada Allah. Anak didik ibu tahu cerita Adam dan Hawa ketika mereka memilih memberontak kepada Allah, sehingga manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan disitulah terputusnya hubungan antara Allah dengan manusia, seperti yang digambarkan dalam gambar ilustrasi berikut ini. Jurang yang memisahkan manusia dengan Allah adalah dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Jadi yang memisahkan hubungan manusia dengan Allah adalah dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bisa baca dalam Roma 6 ayat 23. Allah itu adalah kudus, dan di dalam Allah ada hidup yang kekal di dalam Kristus. Sedangkan manusia itu sudah berdosa, dan yang ada adalah kematian atau maut. Allah mengasihi manusia melalui Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjembatani antara Allah dengan manusia yang berdosa. Banyak usaha yang dilakukan oleh manusia untuk kembali kepada Allah. Apakah itu dengan perbuatan baik, beragama baik, dengan mencari kekayaan, kepintaran, hikmat, kesalehan, dan lain-lain. Tetapi segala sesuatu usaha manusia itu adalah sia-sia, karena hanya Yesuslah yang bisa menjembatani antara manusia berdosa kepada Allah Bapa. Yesus rela mati menggantikan manusia yang berdosa. Yesus menebus semua dosa-dosa manusia agar kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa mengampuni mengandung arti melepaskan dan membebaskan dari hutang dosa, dan Kristus datang untuk menebus hutang dosa kita. Ia membayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Kristus telah mempersembahkan korban yang sesungguhnya sebagai ganti manusia. Bahkan ia sendirilah korban itu. Di Golgota lah kata korban menjadi arti yang sesungguhnya. Kristus benar-benar telah mengorbankan dirinya sebagai ganti kita. Jadi Yesus itulah korban yang sesungguhnya, karena dengan kematiannya maka kita terbebas dari hutang dosa. Karena itulah ketika kita sudah percaya dan mengakui bahwa kita sudah beroleh pengampunan, maka kita pun harus bisa memberi pengampunan kepada orang lain atau sesama kita. Nah, anak didik ibu, demikianlah pemaparan materi bagian 1 untuk